Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Regita Putri dengan NPM 18312340240025 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Mata Kuliah Akuntansi Biaya. Ini saya akan menjelaskan istilah produk sampingan. Jadi produk sampingan itu adalah sebuah produk yang terbuat dari proses pembuatan produk utama. Produk sampingan bukanlah hasil utama yang diinginkan perusahaan, namun tidak dapat dihindari dari proses pengelolaan produk karena sifat bahan yang digunakan. Oleh karena itu, produk sampingan biasanya akan berharga lebih kecil dengan kualitas yang lebih sedikit ketimbang produk utama. Contohnya itu seperti pengrajin kayu. Perusahaan ingin membuat kayu lapis dan papan kayu sebagai produk utama yang mereka. Namun, serbuk-serbuk yang dihasilkan selama proses pengergajian tersebut bisa diolah lalu dijual atau dimanfaatkan sebagai lem pembentuk papan atau pulp yang diolah kertas. Karakteristik produk sampingan itu ada 4. Yang pertama itu produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Namun, perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang kedua itu adalah produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil dari produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dari main produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga itu, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Dan yang terakhir, produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk membuat produk utama. Hal ini karena produk sampingan tercipta dari bahan baku pokok utama. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Yang pertama itu, produksi sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengelolaan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Perhitungan harga pokok sampingan. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Alokasi biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan pada umumnya dianggap tidak perlu, karena nilai produk sampingan relatif rendah bila dibandingkan dengan produk utama. Tetapi dalam kenyataannya ada beberapa metode yang mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Metode-metode akuntansi yang dapat diterima untuk menetapkan biaya produk sampingan dibagi dalam 2 kategori, yaitu metode tanpa harga pokok non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memerlukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu, produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. Dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan total biaya produksi. Kedua, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Dalam metode ini, disadari kebutuhan untuk membebankan sebagian biaya ke produk
sampingan, tetapi bukan berarti mengalokasikan biaya produk utama ke produk sampingan. Biaya pemrosesan dan pemasaran produk sampingan setelah pemisahan dicatat dalam perkiraannya yang berbeda dengan produk utama. Angka-angka yang ada tetap akan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi sesuai dengan metode yang ada pada metode pertama. Metode-metode harga pokok cost methods. Dalam metode ini pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagai biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok. Yang pertama itu metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok yang diperhitungkan adalah sebagai harga beli atau biaya pengganti dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Yang kedua itu ada metode pasar. Metode pasar juga disebut dengan metode pembatalan biaya, reversal cost method. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tanpa harga pokok pendapatan produk sampingan, mengurangi biaya produksi. Tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu kalau metode pertama itu metode tanpa harga pokok pendapatan produksi sampingan, mengurangi biaya produksi. Yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sesungguhnya produk sampingan. Sedangkan pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Sekian penjelasan istilah produk sampingan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.